Bismillahirrahmanirrahim. Yang tak bisa dilawan, Pak, namanya Imarat Islamiyah Afghanistan. 2000 menyerang habis-habisan, kalah. Siapa yang kalah? Segitu besarnya, Pak, sebagai negara superpower penguasa dunia sebelah timur mengalahkan, mencoba memerangi Imarat Islamiyah Afghanistan, tak sanggup. Justru yang hancur berkeping-keping, lalu menjadi runtuh, menjadi negara kecil-kecil, yang terbesar tinggal Rusia saja. Kemudian setelah itu berusahalah Amerika Serikat didampingi oleh negara-negara besar Eropa yang tergabung dalam NATO mengeroyok rame-rame Imarat Islamiyah Afghanistan. 20 tahun perang berjalan, 20 tahun. Siapa yang menang, Pak? Siapa yang menang? Menang Amerika, menang NATO, negara Eropa kalah semua melawan sekelompok pemuda yang berjihad, berjuang di Hadirin yang kami muliakan, tanggal 16 Agustus 2021 resmi Amerika keluar sambil kepala tertunduk, hanya bawa ransel saja tentaranya. Ya, semua alutsista tempur mereka yang mereka pakai selama puluhan tahun tinggal di Afghanistan. Tank bajanya, helikopternya, pesawat tempurnya, amunisinya, apa saja yang tinggal jadi harta rampasan perang untuk Imarat Islamiyah Afghanistan. Allahu Akbar. Jadi yang Nabi gambarkan sudah terjadi, ya. Kemudian berikutnya Imarat yang dirahmati, ya. Kemudian pada masa itu manusia saling berebutan kekuasaan dan jabatan, sebagaimana kuda-kuda dan keledai lapar berebutan makanan. Nah, kondisi umat Islam di berbagai belahan dunia, pemimpin-pemimpinnya cuma sibuk berebutan jabatan, berebutan kekuasaan. Nah, terasa apa tidak itu suasananya? Terasa atau tidak itu? Di setiap negeri-negeri muslim, Pak, para penguasanya kesibukan mereka yang paling pertama apa? Berebutan jabatan dan kekuasaan. Termasuk di negeri Konoha. Ya, baik, walaupun begitu negeri Konoha itu tetap ada harapan di dalamnya, insya Allah. Baik, maka pada saat itu kata Rasulullah, kewajiban kalian adalah berjihad. Kewajiban kalian adalah berjihad. Jihad itu banyak, Bu. Ada jihad melawan hawa nafsu, ada jihad di dunia pendidikan, ada jihad media, kita perang media, ya. Ada jihad budaya, ada jihad pendidikan, ada jihad ekonomi, ada jihad di dunia kesehatan, dan ada jihad di dunia politik. Awas, kewajiban kamu saat itu adalah berjihad, kata Rasulullah. Siapa yang tampil ke depan dengan semangat jihad, insya Allah Ta'ala Allah pasti menangkan mereka. Siapapun hari ini, Pak, tampil dengan semangat jihad, apakah dia jihadnya dengan media, orang-orang Islam, anak-anak muda yang jago-jago di media sosial, di internet, ada yang hacker dan sebagainya, dia berjihad, pasti menang. Kenapa? Ini zamannya umat Islam menang, asalkan dengan semangat jihad dia melakukan perlawanan. Semangat jihad, jihad di dunia media. Jangan main-main dengan media kita ini, Pak. Ini setan gepeng ini, mana setannya? Setan gepeng ini, Pak, sekarang sudah membuat ketar-ketir dan bahkan ada yang terhantui, ada yang merasa terteror tentara-tentara Israel, Pak. Ratusan tentara Israel sekarang ketakutan buka internet, ketakutan buka akunnya sendiri, lari sana lari ke sini, ketakutan menghindari. Apalagi hacker-hacker dan volunteer dari Indonesia ini keren-keren. Jihad dengan dunia media, jihad dengan dunia internet, itu ya. Ini zamannya jihad. Ada juga yang namanya jihad di dunia ekonomi. Alhamdulillah. Coba lihat salah satu bentuk pertolongan Allah. Tahu nggak Bapak Ibu? Sekarang dunia serentak memboikot produk-produk Israel. Takbir. Dunia apa? Sepakat memboikot produk-produk Israel.
Dan dunia itu nggak perlu harus negaranya yang campur tangan, rakyat sedunia, mau rakyat Amerika, mau rakyat Inggris, mau rakyat Prancis, mau rakyat Jerman yang notabene penguasa-penguasanya pro pada Israel, ternyata rakyatnya pro pada Palestina. Yang belanja itu pemerintah atau rakyat? Rakyat. Sekarang rakyat mengatakan no, tidak untuk produk-produk Israel. Ratusan negara sedunia sekarang memboikot. Nggak tanggung-tanggung ruginya negara-negara yang sekarang terafiliasi pro-Israel. Negara Amerika, wahai Bapak Ibu, Donald PP-nya, Donald apa namanya? Apa? McDonald, Pizza Hut, apa? KFC, apa? Oh, kalau Starbucks Yahudi asli. Starbucks sekarang sudah triliunan kerugiannya. Ini pengakuan mereka sendiri. Triliunan kerugiannya karena manusia rame-rame meninggalkannya. Jadi kalau hari ini masih kita lihat, kami sepanjang perjalanan dari Pekanbaru malam tadi, kita lihat McDonald sepi, Pak. Alhamdulillah. Rasain lu. Nah, di saat ini bangkit dong ekonomi umat dengan semangat jihad, bangkit. Kita hanya berbelanja sesama kita. Kita hanya berbelanja di antara kita, dan kita tidak akan belanja produk mereka. Apalagi Majelis Ulama Indonesia sudah mengeluarkan fatwa resmi yang diumumkan di seluruh media. Fatwa nomor 83 tahun 2023, haram bagi umat Islam membeli semua produk Israel dan apapun barang-barang dari produk negara-negara pro Israel. Amerika, Inggris, Perancis, Kanada, Jerman, India, Belanda, Austria, Australia, apa lagi? Spanyol enggak? Spanyol sudah berpihak pada Palestina hari ini. Keras Spanyol untuk Palestina hari ini. Masya Allah. Bahkan Spanyol mengatakan, kalau kalian tak hentikan Israel, kami punya sikap dengan kalian. Kami akan hentikan semua hubungan. Dan Masya Allah, Spanyol keren. Ya, Spanyol masuk. Baik, ini negara-negara haram kita beli produknya. Oke, Bu, pastikan Bu, di rumah-rumah Ibu enggak ada lagi barang-barang mereka. Apakah itu buat apa tuh produk daripada Unilever, apa lagi, Nestle, Danone, apa lagi, ya yang Coca-Cola, 7up, apa Sprite segala macam itu semuanya barang-barang mereka. Ya, saya tidak begitu hafal, tapi sekarang sudah ada listnya. Tolong Bu, dipastikan kita perang melawan Israel, tapi melalui boikot barangnya. Di samping yang sama, jangan jual pula produk mereka. Jangan beli, jangan jual. Bu ya, saya udah terlanjur nyetok di gudang rumah tuh bisa tuh 3 bulan. Gimana tuh Bu ya? Habisin aja itu dulu. Tapi setelah habis jangan beli lagi. Gitu ya Bu ya. Habisin dulu. Tapi ada yang berani Pak. Walaupun begitu saya tak mau. Dipakarnya Bapak Ibu. Itu urusan dia. Mungkin imannya lebih dari kita kali ya. Imannya lebih dari kita, duitnya juga lebih dari kita. Mungkin gitu ya Bu ya. Kalau kita yang orang sederhana ke bawah, paling-paling habisin dulu yang ada. Pepsodentnya masih tetap dipakai ya, Sunsilknya masih tetap dipakai sebagainya. Tapi setelah habis, no way, haram hukumnya. Nah, sekarang produk-produk homemade, produk UMKM yang rakyat kecil, bangkit Pak, bangkit. Sekarang lakukan hal yang sama. Kan bukankah ini perintah Allah? Qatiluhum kafah kama yuqatilunakum kafah. Saatnya kamu perangi mereka dari segala segi dan urusan, sebagaimana mereka perangi kamu dari segala segi dan urusan. Jadi di toko-toko kita sekarang, sampai ke rumah-rumah kita, nggak boleh lagi ada produk-produk Israel. Haram kalau masih dijual, kalau masih dibeli, kalau masih dipakai, sama hukumnya dengan kita membunuh saudara muslim kita di Palestina. Dosanya, kata Rasulullah, yang membunuh satu orang muslim, dosanya sama dengan membunuh manusia satu bumi. Di akhirat dia kekal di dalam neraka. Nauzubillah. Bu, maaf ini yang bagi pedagang-pedagang, sudahlah, selamat tinggal. Kita tirulah beberapa pengusaha-pengusaha muslim. Kalau di Tanjung Pinang apa namanya, Albaik ya, berani
Dia tetap adakan di barang di toko-toko besarnya, tapi di sini dibuat MUI telah mengharamkan bahwa ini adalah produk Israel, jangan dibeli. Kalau seandainya ada juga yang beli, nggak berbunyi di kasir. Dalam artian ketika mau ini nggak ada keluar harganya lagi. Kami sudah tak jual lagi ini, Bu. Kenapa pasti ada? Untuk ngasih tahu inilah barang-barang yang dilarang itu. Masya Allah, keren. Kalau Sumatera Barat, Pak Budiman namanya. Budiman ini termasuk supermarket yang gedenya bisa 2 kali ini gedenya masjid kita ini, Budiman ini. Dan di Bukit Tinggi saja sekian cabangnya. Di Bukit Tinggi, di Solo, di Padang Panjang, di Padang, di mana-mana sekian cabangnya. Serentak dia kasih tahu mana produknya, lalu dibungkus dan mengatakan ini jangan lagi dibeli. Ya, tapi tetap kasih lihat yang mana barang-barangnya. Itu iman. Apa kata mereka? Biarlah kami rugi sekian miliar daripada kami kekal suami istri di dalam neraka. Allahu Akbar. Ini nama jihad, Pak, jihad ekonomi. Coba sekarang kita di sini sesama umat Islam, pastikan yang kita jual produk Islam dan kita membeli kepada orang Islam. Pastikan itu, wahai kaum muslimin. Maaf, saya tidak mengatakan yang kepada yang lain-lain, tapi konsentrasikan begitu. Nah, kita punya Indra Girimat. Indra Girimat ini juga salah satu kekuatan ekonomi umat. Bapak Ibu, pastikan saya mau beli apa, harus ke sama orang Islam saya beli. Yang pasti milik orang Islam dan sahamnya adalah milik kaum muslimin. Keuntungannya juga untuk Islam, untuk dakwah adalah di Indra Girimat. Setiap menggelinding bola ban motor kita, ban mobil kita, itu nilainya sedekah di sisi Allah. Sampai ke sana sudah berapa hitungan sedekah kita? Allahu Akbar. Belanjanya, Pak, tapi harganya kurang bersaing, Bu, ya. Ya udah, kasih sampaikan saja. Kenapa di Alfamart sekian, kenapa di Indomaret sekian, di sini agak lebih mahal 500 perak. Kalau bagi ibu, Pak, 500 perak itu besar betul baginya tuh. Iya, Bu. Iya, Bu. Pak, tambahkan, Pak, belanjanya, Pak. Kasih tambah sedikit apa, Dek. Tapi di Indra Girimat juga buat jangan sampai kita ditinggal.